Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Pak GP ingkang minulya Pak Doni, Mas Lukman saha lintu-lintunipun ing dalu menika nepaki tanggal kalih Juni kita bertemu dalam rangka virtual di NSA Jatim. Moga-moga Allah meridhoinya, dan untuk itulah mari kita baca umul kitab agar mendapat barokah, bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sa'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ini Pak Kipi akan menghantarkan kepada kita sebuah pendekatan bagaimana kita bisa menghilangkan, melepas ego dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Menurut dawuhipun Pak Pur, hakikatnya kita kalau sedang berzikir nafas adalah atau melaksanakan amanah-amanah di dalam kehidupan selama ini, kita sebenarnya adalah perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu merupakan perjuangan yang tidak ringan artinya bagi kita agar bisa memelihara kesadaran Allah kita. Maka yang kita hadapi adalah bagaimana kita bisa melepaskan, menghilangkan ego-ego kita agar lebih murni dan mendapat kekayaan spiritual yang dalam hal ini Pak GP akan memberi wedaran kepada kita. Seperti hakikatnya seperti apa yang disampaikan dalam pengajian. Waalaikumsalam. Dan pengarahan Pak Pur, bagaimana kita mengadakan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam etapa perjalanan kita. Ada 3 etapa yang ditekankan oleh Pak Pur agar bisa melepas. Pertama adalah melepas ego kita, yaitu dengan kedua, bagaimana apa yang harus kita isikan dalam kita menyerahkan diri kepada Allah, dan selanjutnya bagaimana kita bisa mengalami tajalli. 3 etapa itulah kita bisa tenggelam dalam sibghah Allah, dalam tajalli. Di sini Pak Kianto akan memberikan nasihat-nasihat kepada kita, wedaran bagaimana perjalanan yang etapa 1, 2, 3 itu mampu membuat kita kembali bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak GP, kita semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bejo. Salam hormat sama
guru saya, Mbah Bejo. Oh, Salam. nggih, Mbah Bejo. Sami-sami. Amin. Monggo. Ya, sugeng rawuh, sugeng pepanggihan. Selamat bertemu, selamat berbahagia. Panjenengan kersa ngerawi acara virtual malam ini. Amin, amin, amin. Dan apa yang akan saya sampaikan ini adalah sebenarnya sudah lama saya diulang sama Mbah Bejo itu masalah keakuan ini. Tapi ternyata saya melese, maksudnya melese karpe dhewe gitu loh, tidak nurut guru. Karpe dhewe. Hari ini saya ungkap itu ternyata benar, Pak. Aku ini tidak pernah kita sadari bahwa aku ini adalah nafsu. Mengapa malam ini saya menghantarkan judul keakuan ini? Karena di latar belakangnya apa? Sholat kok ora iso kusuk-kusuk. Dalam perjalanan menjalan KTP ora iso apa yang diharapkan gitu loh. Maksudnya masih meleto, KTP-nya meleto. Di dalam 3T-nya juga meleto. Dan mungkin apa yang menteladangi saya ini mungkin banyak dialami oleh para anggota keluarga besar di NSA. Seperti yang dikatakan Mbah Bejo di dalam live-nya tadi, saya baca tadi hari ini ya Mbak, kalau tidak saya. Itu awak dhewe itu kalau mau mengoreksi dari dulu kan ya gitu-gitu saja. Di paduan ya aluamahnya masih terus. Itu tadi pesannya Mbak Bejo. Terus amarahnya masih jalan terus. Sukses kita itu di mana gitu kan belum nampak secara garis besar atau secara keseluruhan di apa itu di lingkup organisasi di NSA itu enggak anggota-anggota dan para jamaahnya itu masih terbelakang gitu. Belum ngetren atau malah maksudnya belum. Kalau semua bisa sampai Mbah Bejo itu pasti Jawa Timur, Jawa Tengah pasti sangat pasti sangat ya bukannya kok kita gila hormat Mbak, pasti akan viral ya istilahnya bahasa sekarangnya viral gitu. Ini yang memperlakukan dan yang paling urgen itu melatar belakangi akuan ini doa kita ini sulit untuk diijabah sama Allah itu ternyata aku, ego ini aku. Lah ini sebenarnya sudah lama ini saya dipulang sama Mbak Bejo malah surat Shot dan surat Hijr. Di mana itu ciptaan permulaan manusia. Terus di Toha 14 yang saya aturkan pada Mbak Yayin tadi itu adalah mengingatkan kita. Jadi orang-orang yang mau berjalan di jalan Allah dengan secara hakikat, ya seperti kir nafas, ada torekot dan sebagainya, itu tidak boleh lepas dari ayat Toha. Surat Toha ayat 14. Innani ana wahala ilaha illa ana. Pak buduni akimusolah lidikri. Ayat ini memberitahukan kita bahwa ini menjadi cikal bakal dan tonggak daripada dikir nafas, torekot dan sebagainya itu dikir rasa dan lain-lain itu pakai ini semua. Dan jauh sebelumnya dulu Mbah Bejo sudah mengajari aku ini sudah lama sekali saya di sana, tapi saking ngeyele murid kira-kira gitu. Ora percaya kasanane. Lah itu ternyata 2 hari sebelum Mbah Bejo tadi pagi berstatement di rekaman itu, wah luar biasa, Pak. Saya seperti ditonjok. Saya kebetulan siang tadi saya disuruh ngimami sholat luhur berjamaah, terus saya lanjutkan di imaman itu saya pakai di NSA.
Waduh, rasanya seperti itu. 1 jam seperti ngendikannya Mbah Bejo itu, kalau orang itu sudah merasa mau ke fana atau mau sibuk, itu 1 jam itu enggak terasa. 20 menit itu apa gitu kan. Saya bener Mbah, itu 1 jam tadi itu. Jam 12 itu luhur sampai jam 1 saya baru dek itu selesai. Ini latar belakang yang saya aturkan kepada audien di apa ini di NSA Jawa Timur. Untuk itu latar belakang ini dari Toha 14 bahwa aku Allah, ini loh, aku Allah. Ternyata aku Allah ini gadoknya sama Al-Hijr 29 bahwa atau 2829 tidak kola malaikati robulil malaikati ini janilu basiron, ketika aku membuat menciptakan manusia ya malaikat min solsolin hamain mamnun, itu kalau dihijir. Tapi kalau di surat shot itu tidak kola robakalil malaikati ini janilu basiron min tin, hanya dari tanah gitu. Terus ayat berikutnya itu sawaituhu wa nafatu fihi min ruhi. Maka setelah sempurna itu aku tiupkan ruh ciptaanku kepada Adam itu, maka kita disuruh sujud. Maksudnya sujud di sini untuk menghormati. Tadi saya matur bahwa di sana aku Allah, di sini mencipta. Jadi waktu mencipta itu kan jasadnya dulu Pak itu. Kalau menurut Mbah Kiai Syaiful Karim itu jasad itu dibuat komplit dulu, dimulai dari jantung, paru-paru, terus badan seluruhnya, baru dikasih jiwa, tapi belum bisa apa-apa, baru dikasih roh, itu baru hidup. Inilah cikal bakal bahwa secara jasad kita itu aturannya ikut syariat. Tapi ayat berikutnya wa nafatu min ruhi itu adalah aturan ruhaninya yang hidup, ruhnya Allah itu adalah menjadi cikal bakal hakikat. Yang menjadi pertanyaan kita kan, kita kalau sudah syariat itu nggak mau langsung ke hakikat. Tapi kalau langsung hakikat tanpa syariat itu nggak boleh gitu. Aslinya aturan mainnya nggak boleh, ya harus syariat, harus. Ini kebanyakan waktu di syariat itulah kita berhenti, merasa kita sudah bisa. Lah di syariatlah itu akunya Allah kita rebut, tapi kita tidak pernah menyadari. Karena aku bisa berdoa. Aku berdoa, ya Allah, kabulkanlah permintaan. Di sholat itu merasa aku bisa sholat luhur, aku bisa sholat maghrib, sholat isya, aku bisa. Rumasannya begitu, karena itu syariat. Nah terus nanti hakikatnya itu di aku sebetulnya. Kalau sudah masuk ke hakikat, aku ini bisa ngomong malam ini di hadapan guru saya, di hadapan sahabat-sahabat saya, itu karena Allah. Akunya Allah sudah melebur di dalam akunya hamba yang hina ini. Akunya hamba ini sudah disendelkan di tajalinya Allah. Itu hakikat loh, kita perspektif hakikat, jangan salah. Berarti nanti wah, Mbah GP itu berarti Allah, bukan begitu. Cara menganalognya enggak begitu. Nanti ini cara gini mungkin Mbah Bejo nanti bisa menambahkan, bisa dijelaskan lebih. Nah, intinya jadi kita ini sebetulnya berdoa. Itu ya Allah yang ngasih berdoa. Wong kita dulu enggak bisa apa-apa dari surat Al-Hijr 29 itu kan enggak bisa apa-apa sebelum di wanafatu min ruhi. Berarti kita ini kan kalau tidak ada rohnya Allah tidak bisa ngapa-apa. Makanya Allah menciptakan ini. Engkau apa? Untuk apa kamu kejadikan
di dunia ini, Mas, untuk kalifatullah fil ard yang berupa kita bersaksi dan mengabdi. Nah, bersaksinya, yang bersaksi itu sebetulnya ya Allah sendiri di dalam kolbu kita ini atau jiwa kita, yang kalau kita, karena kita orang di Indonesia, di kesadaran itulah Allah bersemayam. Di kalbu, di jiwa yang memiliki kesadaran, sehingga ada satu pemahaman bahwa kita ini hidup itu melalui ruhnya Allah. Ruhnya Allah ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang menggerakkan jiwanya Adam, tubuhnya Adam dan semuanya. Lah, terus kepada seluruhan manusia itu kan bukan lagi Allah menciptanya lewat wanafatu, tapi sudah melewati kun fayakun melalui kandungan 9 bulan 10 hari. Di sana 4 bulan itu adalah Allah sudah meniupkan wanafatu min ruhinya lewat di kandungan itu. Jadi sebetulnya prosesnya sama kan, dari air main itu kan juga dari saripati bumi, saripati tanah. Dari makanan yang kita makan kan semua ditanam di tanah. Itu akhirnya ikan, ayam itu semua kan makannya juga dari tanah. Sehingga daging yang kita makan juga dari tanah. Sehingga saripati menjadikan mani ini cara kedokteran nanti Pak Slamet yang tahu. Tapi secara Qur'aninya seperti itu. Nun sewu ini. Jadi makanya bicara kepada bagaimana cara menghilangkan keakuan kita. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah segumpal tanah kering yang bisa berjalan, bisa ngapa-ngapain karena ada Nur Muhammad yang ditiupkan Allah kepada diri kita. Sebenarnya di dalam kalbu kita ini Nur Muhammad lah yang pengantar roh menjadi jiwa itu tadi. Sehingga ada satu pemahaman, jiwa ini kalau belum bersih, belum menjadi roh, masih jiwa yang kotor menjadi nafsu. Nah, nafsu yang reget-reget kotor ini menjadikan aku kan yang usaha, aku kan yang pandai, aku kan yang bisa nyuntik toh Pak Dokter, kan begitu. Syariat betul Pak, syariatnya Pak Dokter yang nyuntik, tapi hakikatnya sebetulnya Pak Dokter itu guru sadremo, sing hambani itu aku Allahnya itu Pak Dokter, itu loh yang saya maksud. Jadi untuk ini maka saya matur bagaimana menghilangkan keakuan, sebab keakuan harus hilang. Saya pernah dibilangi sama Mbah Bejo, ya kuwi fana Mbah GB. Sing diarani fana itu ya itu menghilangkan aku, nafsu, ego itu aku. Itu hilang. Cara menghilangkan apa? Ya harus dikikis pelan demi pelan bahwa kita sadar. Dengan kesadaran jiwa kita harus kita usah terus dengan dikir nafas. Setelah itu dikir nafas itu kalah seperti dawuhnya Pak Pur, dawuhnya Mbak Bejo. Kebanyakan, kenapa? Hanya saya tahu, para audien di DNS ini nek arep ngomong isin Pak Dokter. Pekewo, aku jane sibgo secara teori tahu dia, tapi udah ngame apa belum arep cerita ya pekewo Pak. Itu makanya apa yang sudah dialami pasti bisa menceritakan secara rinci seperti yang diutarakan Mbah Bejo tadi pagi. Untuk itu jamaah rahimakumullah, ini harus kita gondeli bahwa ini dari perspektif DNSA, dari dikir nafas, bukan nanti sebabnya kalau dengan Toreko tangga 11 sudah berbenturan lain lagi, cara pemahamannya lain. Tapi sebenarnya garis besarnya, kalau orang Toreko dikir nafas apapun itu saya yakin bahwa itu sama. Soalnya kan apa?
kita tetap nanti fana atau sepigo. Kalau di tangga sebelah kan musahabah, mukorobah, terus mukasafah, musyahadah dulu baru mukasafah, kan begitu, Pak. Di dalam ilmu tarekat kan begitu. Jadi menyaksikan Allah dulu baru mukasafah, lalu baru melebur dengan Allah. Disitulah yang dibilang Mbah Bejo sibgoh. Nah itu pencapaian di situ itu seperti kita sholat. Kalau sholat kita masih ada aku, Pak. Orang mungkin, Pak, sholat itu aku khusyuk itu enggak mungkin. Apalagi mau melewati fana atau sampai sibgoh, sudah jauh dari angan. Jadi untuk itu, mari kita berzikir nafas menurut aturan main yang pasti. Ternyata dulu, wah aku kok radang dadi-dadi ke sana gitu. Dikir nafas kuwi petok ngene. Ternyata setelah kita baleni napas ini ternyata bernapas kita itu bener ngendikane Mbah Bogo. Di napas itu kadang-kadang bisa kita gawe-gawe. Digawe-gawe lembut, digawe-gawe kasar, itu bisa digawe, tapi bukan hakiki napas dari min ruhi itu tadi. Walaupun bernapas loh, harus bisa wae. Bisa kita buat-buat itu, napas itu. Maksudnya dalam ini dibuat-buat dalam perspektif di NSA loh. Padahal dawuhnya guru itu coba ikutin napas itu semurni-murninya gerakan napas. Karena napas itu ruhinya di situ. Ruhnya Allah ada di situ. Itu kalau nanti sudah oh itu bisa mengikis keakuan ya. Oh ternyata awake dhewe iki ora iso bernapas nek ora dinapasne karo sing gawe urip. Itulah awal daripada pengkikisan keakuan. Jadi dari situ nanti ternyata tidak terasa tuh weng. Itu sudah tenang seperti di mana itu seperti. Wah, nikmatnya luar biasa. Itu jamaah rahimahullah nanti mumpung ini ada guru kita dari Banyuwangi, nanti kita bisa bersilaturahmi apa-apa, bertanya atau nanti saya yakin beliau nanti mau akan menjelaskan lebih detail apa yang saya tahu. Yang intinya kita ini mengaku-aku Allah itu sama dengan kita itu merasa bahwa diri kita ini merebut haknya Allah. Itulah yang menjadi hijab terbesar yang tidak pernah kita sadari. Itu yang perlu. Ya seperti itu tadi. Engkau tak berdoa. Aku berdoa ya Allah, kabulkanlah doa kami. Itu kalau padahal di dalam hakikat itu waktu kita berbicara ini kan Allah yang ada di sini. Akunya Allah yang ada di sini. Di perspektif hakikat. Untuk itu, untuk menghilangkan keakuan ini sedikit demi sedikit, kita tidak boleh meninggalkan syariat. Tetap syariat kita jalankan dengan duduk timpuh, bernapas seperti biasa, keadaan bersih itu syariatnya di NSA. Kita harus kita bawa. Tapi di dalam nanti kita ngecake zikir nafas dengan kesadaran itu sudah kita cake hakikat. Saya berarti waktu kita bertimpuh menghadap Rob ini bukan aku penjenengan ya Allah, tapi aku hamba ya Allah, tapi penjenengan sudah memakai hambamu ini untuk memuji dirimu, tapi Allah kan tidak perlu memuji, tapi itu adab dalam berhakikat kan seperti itu. Allah tetap kita junjung, kita agungkan. Makanya mengapa subhanallah walhamdulillah Allahu akbar tidak pernah lepas dari DNSA, karena disitulah kita terkikis habis keakuan kita. Kita tidak bisa apa-apa. Karena Maha Suci itu sudah ada di sini. Maha terpuji sudah ada di sini. Maha Agung sudah ikut di sini. Sebab kemarin malam Allah itu kan semayamnya sudah lebih dekat dari
urat nadi, urat leher lebih dekat lagi. Berarti Allah itu kan ada di semayam kalbu kita. Karena ada satu hadis bahwa nama Allah tidak akan cukup dunia dan langit seisinya itu menampung nama Allah. Tetapi nama Allah akan tertampung di kalbunya orang mukmin. Itulah hadis yang harus kita pahami. Kalau sudah begitu berarti Allah itu bisa bersemayam di kita, di orang-orang mukmin ini. Tapi kita kok bukan aku di dalam syariat tetap boleh kita pakai. Tetapi kalau kita sudah menjalankan rukun-rukun DNSA atau rukun-rukun kesadaran, ini harus kita tinggalkan syariat itu, kita harus sudah masuk kepada hakikat. Itu akan mengurangi atau mengikis habis keakuan kita, sehingga nanti kalau kita ini doa kita berhasil tuh kita tidak kaget. Untuk Allah yang memberi. Kalau kita tidak ditolak sama Allah kok radang dikai, ya biasa saja. Allah belum mengizinkan. Oh, yang tahu Allah, saya belum dikasih, oh berarti ya ora apa-apa gitu saja. Jadi fana itu, di dalam fana itu ciri khasnya gampang. Selama kita marah biasa, seneng ya biasa. Randi duit, tidak punya banyak, biasa, enggak apa-apa. Enggak punya mobil, punya biasa, enggak apa-apa. Wes itu berarti orang ini fana. Soalnya cara-cara seneni ya penak, diguyoni ya biasa gitu. Jadi enggak ada beda-bedanya. Itu orang-orang yang fana begitu. Lah saya bareng tahu ilmu ini Mbak Bejo fana ki kaya ngono di dalam kesanyataan. Merubah Pak saya rubah. Oh, berarti salah aku. Jadi ternyata getak suami, apa itu? Getak istri itu berarti orang panah itu gitu loh. Belum panah itu kalau bojone enggak kayak wedang telatnya nesu itu belum panah. Orang di duit nesu itu ya belum panah. Sekarang belajar di duit ya penak wae karena kamu sudah yang ngatur penjenengan loh Allah. Saya itu wayang itu betul. Jadi yang jadi wayang itu wes to wayangnya sekolah dadi wayang itu wes meneng dilakoke dalangnya nanti wes oke ya sudah. Dan ternyata bahwa miskin kaya itu bukan cobaan, bukan, tapi itu adalah dicoba itu diuji kita itu uji tadi diuji miskin ya piye sabar, diuji sugih matur nuwun gitu. Ternyata gur gitu apa? Itu panas. Begitu sekedar pembukaan dalam acara ini. Mungkin banyak kurangnya dan karena rasanya yo kaya kesusu karena urut-urutannya tadi mesti jam 8 kurang seperempat sudah mulai. Tapi dokternya pasiennya jauh kae ngenteni dokternya aku. Enggak masalah. Begitu Pak Dokter, Mbah Bejo, Mbah Zain, mungkin ada manfaat atau yang lain Mas Lukman yang di belakang, di belakangnya siapa itu Mas Agus apa Mas Lukman tadi keluar kok belum metu lagi. Itu semuanya saja, mungkin ada manfaat. Mungkin nanti mohon dengan hormat Mbah Bejo untuk bisa meluruskan apa yang saya aturkan. Matur nuwun, segala kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbah Bejo badhe paring tangkap dawuh bahwa hilangnya ego di dalam DNSA itu yang menyerahkan diri pada Allah total. Monggo ndedekaken Mbah Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swanten kula jelas nggih? Jelas. Jelas. Ya kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama murid. Jadi saya dengan Mbak GP itu sharing pengalaman nih, sama-sama murid. Gurunya Allah. Gurunya Allah, betul. Ya, jadi
kita memang harus selalu sadar bahwa Allah selalu memberikan pelajaran pada diri kita. Nah, pelajaran-pelajaran itu sebenarnya juga kalamullah. Kan Allah bilang, hadis ya, kalam Allah itu kalau ditulis tintanya air lautan, 7 kali lautan di dunia ini, dan penanya itu pohon-pohon, itu ilmu Allah nggak cukup. Jadi kalau kita memahami yang tertulis, mungkin pemahaman kita itu hanya 0,01% atau 0,001% yang ditulis di Al-Quran itu. Ya Allah. Jadi yang nggak tertulis tuh, yang terbentang di jagat raya ini, termasuk dalam kolbu kita, dalam diri kita, nah itu semua pelajaran. Kita diberi kekayaan itu, artinya kita diberi pelajaran oleh Allah. Kita diberi kesedihan, kita diberi kemiskinan, kita diberi pengalaman apapun, pelajaran dari Allah. Kalau Allah yang berikan pelajaran, berarti gurunya kan Allah, Pak ya. Yaitulah guru sejati, guru yang waskito. Guru yang waskito. Guru sejati itu guru yang sudah tidak punya guru lagi. Ya. Guru yang tidak pernah lupa. Guru yang tidak pernah absen. Selalu memberikan pelajaran. Dan tidak pernah tidak ada. Yang selalu ada. Guru sejati. Guru yang waskito, guru yang paling tahu sebelum kita ada, setelah kita ada, sekarang dan yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita lakukan. Bahkan ketika saya merokok, asapnya lari kemana? Nah, ini Allah tahu, itu loh. Kapan Allah tahu? Seminggu sebelumnya apa Allah tahu? Kalau saya sekarang merokok, asapnya lari ke timur misalnya. Tahu kan Pak ya? Allah tahu. 1 tahun sebelumnya tahu nggak Allah? Tahu. 1 miliar tahun sebelumnya Allah tahu nggak? Tahu. Jadi seluruh gerakan kita itu sebenarnya siapa yang menggerakkan? Allah. Kalau kita punya ide datangnya dari Allah. Kalau gitu kita bisa berusaha enggak, Pak? Enggak bisa. Dalam hal apapun kita enggak bisa karena sebenarnya kita enggak. Iya. Jadi okelah kalau kita masih kelas 1, aku berusaha ini, kita sekarang kan minimal SMP, SMA, bahkan sarjana kan jenengan semua. Masa apa enggak aku berusaha? Memang Allah tidak merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Nah itu artinya ayat itu untuk siapa? Untuk yang SD? Apa untuk yang SMP, SMA? Apa untuk yang sarjana? Kalau kita sudah sarjana, kita akan mengetahui esensi dari ayat itu. Esensi yang sesungguhnya dari ayat itu. Bahwa semuanya digerakkan Allah. Jadi manusia itu enggak ada free will. Enggak ada kebebasan. Kebebasan untuk memilih itu enggak ada. Ini saya berasumsi jenengan sudah sarjana loh ya, enggak SD lagi. Atau enggak SD, enggak SMP lah. Kita semua jenengan lah sudah sarjana. Lulus. Iya. Jadi ini lulus Allah kok aku berusaha. Katanya kita lurus ke Allah, katanya kita sadar Allah. Orang yang sadar Allah itu orang yang sudah menemukan diri sejati. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Kita menemukan diri kita yang sejati. Kalau kita kenal diri kita yang sejati, kita pasti kenal Allah. Karena baik jasad, jiwa maupun ruh itu adalah percikan dari cahaya Allah. Seperti
surat An-Nur 35 ya, mohon dikoreksi kalau salah. Awalnya kan katakan aku adalah cahaya. Cahaya itu energi. Energi itu kekal. Energi kekal. Jadi salah satu sisi dari Allah Subhanahu wa taala itu energi, hukum kekekalan energi itu kekal. Jadi kita semua itu kekal. Jasad kita itu tetap kekal, cuman berubah bentuk. Ya, cuman berubah bentuk. Roh kita, jiwa kita kekal. Nah, dalam Al-Quran yang saya pelajari selama ini, secara umum jiwa kita itu dibagi menjadi 3. Yang pertama nafsul mutmainah, itu jiwa yang tenang. Kemudian ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah. Jiwa yang bergolak-golak itulah yang dikatakan nafsu, itulah ego. Yang berbolak-balik, yang mengakui aku, itu bagian jiwa dari ego. Tapi jiwa yang tenang itu yang mutmainah. Makanya ketenangan ini Allah hanya memanggil jiwa-jiwa yang tenang untuk menuju surganya. Kapan? Nggak usah nunggu soleh mati. Saiki, Pak. Hanya putih adem. Kita menyelesaikan masalah tidak akan pernah selesai kalau jiwa kita tidak tenang. Itu surga sudah. Kita silatun ke Allah tidak akan pernah terjadi kalau jiwa kita tidak tenang. Surga sudah. Rumah tangga kita tidak akan pernah rukun kalau jiwa kita tidak tenang. Itu surga sudah. Maka jiwa yang tenang ini adalah kunci kebahagiaan kita dunia sampai akhirat. Mas boleh ya? Ini apa nih cara? Oh iya. Jadi kuncinya jiwa yang tenang. Kalau kita bisa berlatih jiwa yang tenang, maka seperti yang dikatakan Mbak GB tadi, untuk nafsu kita, ego kita itu akan grounding, Pak. Akan grounding. Seolah-olah kita itu hilang gitu loh, nafsu kita. Groundingnya kemana? Setelah grounding larinya ke mutmainah. Kalau jiwa kita sudah jadi mutmainah semua, nah itulah pintu masuk atau salah satu ciri kita menjadi kekasih Allah. Tuh. Gimana caranya yang paling penak ya DN itu. Kemudian kita praktekkan. Itu ya simple, DNSA itu simple. DN praktekkan terus. Jadi kadang-kadang DN kita yang meleto. Sehingga datnya itu. Pokoknya begini. Yang bisa tampak ya kalau kita, saya ini ketika di Solo kan punya PR ya. PR saya itu harus, ya kadang-kadang saya sering mewakili Pak Pur ya, jadi harus paham teman-teman yang belajar. Gitu. Kondisinya di mana secara umum harus paham. Jadi kita diberi amanah untuk peka, Pak. Untuk peka. Bagaimana kita bisa peka? Caranya peka, kalau kita sudah masuk ke fana, insya Allah kita lebih peka. Peka terhadap apapun, bahkan peka terhadap golongan jin. Kalau kita masuk fana, kemudian peka terhadap apa yang dipikirkan, apa yang menjadi kerasan-kerasan orang lain, itu kita peka. Kemudian peka terhadap lingkungan sekitar, baik yang kita sebut secara biologi benda mati maupun benda yang hidup, tumbuhan, batu-batu, tanah, kita peka. Mengapa kita bisa nyambung ke lingkungan kita seperti batu dan lain-lain? Karena semua ciptaan Allah itu berzikir. Betul Pak ya? Semua ciptaan Allah itu bertasbih.
Berarti semua ciptaan Allah itu punya kesadaran. Salah satu fungsi kita belajar meluaskan kesadaran itu loh Pak, itu nyambung pada kesadaran benda-benda sekitar itu loh. Iya. Sehingga seolah-olah kita bisa komunikasi dengan meja kita, dengan bumi kita, dengan tumbuhan. Nah, komunikasinya gimana? Ya tahu-tahu kayak tahu gitu loh Pak. Oh ini pengen gini, ini pengen ini, itu kayak tahu. Jadi bukan dalam bentuk omong-omongan gitu. Apa ya istilahnya, apa telepati apa ya? Iya. Kayak paham. Ya peka itu tadi. Akhirnya Jadi kepekaan. Terus kepekaan menerima ilham. Kepekaan menerima ilham dan anugerah. Anugerah itu ternyata itu di masing-masing tempat juga tidak sama. Waktu turunnya juga tidak sama ternyata. Jadi nah untuk inilah kalau ngobrol-ngobrol pribadi lah, bahasan lebih lanjut ya. Ya. Jadi intinya itu, jadi kita grounding lah yang nafsu kita yang dikatakan ego itu adalah senjata ampuhnya setan, Pak. Senjata ampuhnya setan. Itu. Maka jangan sampai ego kita umbar sehingga dimasuki oleh sejenis iblis setan itu. Jin iblis yang rombongan Azazil. Antagonis. Karena apakah benar bahwa iblis itu musuh kita yang dilaknat Allah? Itu bisa benar kalau kita masih SD. Tapi esensinya, mengapa Allah ciptakan iblis? Itu untuk peran antagonis, Pak, untuk gembleng diri kita. Awake dhewe pengen ahli badminton, mesti ning gurune golekne musuh, Pak. Pengen juara bal-balan, mesti digolekne musuh. Pengen juara tinju, mesti digolekne musuh. Loh, pengen dekat ke Allah, menjadi orang yang takwa, menjadi kekasih-kasih Allah, mustahil ning Gusti Allah gak digolekne musuh. Jadi iblis itu sparring partner kita, Pak, untuk berlatih menuju Allah, gitu loh. Jadi nggak usah benci iblis. Memang iblis di skenario itu. Iblis manut Gusti Allah kowe tak dadekne iki, manut, Pak. Kowe iso nggodha wong sing adoh teko aku, sing sadar Allah ora iso nggodha. Iblis manut, Pak. Dan punya situn sendiri, iblis itu cara menggoda. Wis sudah diatur itu, iblis nggak berani nyerang. Kok ngerti, Pak? Kok ngerti ya, ini dari aja. Pengalaman spiritual. Betul, Mbak. Nah, ini saya kira ini aja ya. Sekedar sharing saja sebenarnya. Saya juga spontanitas. Pak. Insya Allah bermanfaat lah untuk kita semua. Kita perlu diingat, Pak Bejo. Diingat bahwa malam ini itu Allah yang atur. Nah, ya, saya Mbah Yayin juga tidak berencana ngundang panjenengan. Masalahnya apa? Baru tadi pagi saya dapat ya saya kasih. Gak ngomong apa. Kalau di sini jadi kita itu lancar-lancar aja, enak. Mbah Bejo menerangkan dan itu seperti kita ini dapat apa itu cas baru gitu. Itu Alhamdulillah, semuanya bimbingan Allah. Oke, saya kembalikan pada Mbak Yayin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas gemblengannya Mbah Bejo. Semoga akan menghantar kita menghampiri rahmat dan petunjuk Allah. Pak Slamet, monggo untuk menggaris pada pertemuan malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pertemuan yang luar biasa. Seperti yang kemarin kita bahas juga, ini Mbak Bejo, ini hadir juga kemarin Pak GP. Ini Mbak Bejo mulai mewarnai ini ya, ini Mbak. Alhamdulillah. Coba masuk saat ini ini rutin ini malah alhamdulillah. Begini, saya itu pernah mendapatkan pengalaman dari orang yang sudah melanglang macam-macam agama, terus akhirnya ke Islam. Dan ternyata memang agama Islam itu betul-betul luar biasa. Dan alhamdulillah selain kita juga Islam, alhamdulillah kita Islam, iman, dan ihsan. Apalagi dengan DNSA ini menjadi kita itu tadi ke fana tadi, luar biasa. Begini rekan-rekan yang kami hormati, ini sehubungan dengan ruh yang pernah kita bahas kemarin. Tadi Mbak Bejo juga menyatakan bahwa di alam raya, kita kan sebelumnya membahas masalah makrokosmos, mikrokosmos itu juga. Ternyata alam raya ini semuanya kan apapun itu termasuk tanaman, hewan dan sebagainya, itu batu, matahari, bulan, semua ciptaan Allah itu dilengkapi dengan ruh. Ini ruh, energi, ya energi. Tadi semuanya bertasbih, Jadi sekarang kita menjadi lebih paham lagi. Kita diberi pengetahuan tentang ruh itu sangat sedikit. Ternyata dengan ber-NSA ini dan kita berdialog seperti ini, kita menyadari bahwa ternyata di sekitar kita semuanya itu punya ruh. Tadi Mbak Bejo menyatakan berkesadaran. Itu loh. Jadi kita dalam berinteraksi menjadi seimbang. Jadi kalau jiwa kita itu mutmainah, maka sekitar kita itu ya ketok tenang gitu loh. Perasaan tenang, tadi suasananya tidak tenang. Lek jiwa niki kacau, kabeh iku yo mari dadi ruwet gitu loh ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Bejo tadi betul-betul ini dalam keseharian kita bisa terapkan, bisa kita meluaskan kesadaran ini, termasuk bahwa yang berkesadaran itu tidak hanya kita tok, ya manusia lainnya, ya ciptaan Allah semuanya. Ini menjadi semakin yakin saya ini memperkaya hasanah, dan termasuk ruh itu juga malaikat ruh. Tadi Mbak Bejo tadi akan jin itu juga roh itu juga itu jadi sparring partner. Nah itu oleh Allah juga diberi energi itu ruh ya, juga diberi, dan semua termasuk tubuh kita ini juga diberi ruh sehingga menjadi energi sehingga bisa hidup. Demikian, terima kasih Mbak GP telah memberikan masukan, dan Mbak Bejo memberi input sehingga menjadikan kesadaran kita itu betul-betul ini meluas, wawasan kita meluas sehingga lebih mantap dalam melaksanakan kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesadarannya semakin KW, Dok. KW apa nih, Kualitas. Oh, KW. KW 1. Ora KW. Satu tapi saya KW. Lah iki sunah lho, Mbak. Iya. Bapak. Oh, Pak Yayin. Itu tadi Pak Yulianto kan apa tuh Mas Doni?
Ada Pak Yuli, ada Pak Yuli. Harus disapa tuh Mas. Keluar lagi Pak Yuli. Oh, keluar lagi. Ya sudah. Jadi Pak Lukman ada pendapat-pendapat apa yang bisa disampaikan di sini tentang pengalaman-pengalaman perkembangannya ber-DN? Ya. Bahwa semua upaya kita akan Weh. Saya izin Isanu ngecas dulu. Tak ikut cas. Monggo, Mbak Yanto. ya seperti yang diajarkan. Kalau waktunya masih ada ya bisa untuk sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Linduk. Iki ya. Mas, Wes. Mas Doni. Ya Mas Doni, Ya Mas Doni. suaranya koyok gemuruh apa tuh nih? Ya, motor suaranya ada. Suara panjang. Halo Mas Doni. Suaranya Mas Doni yang keluar hanya gemuruh. Mungkin Mas Doni lagi di lapangan ini. Oh, Pak Muhtar. Pak Muhtar. Nganten Pak Muhtar. Alhamdulillah. Tapi mohon izin, ini suara saya jelas enggak? Di depan soalnya ada pengerjaan gorong-gorong ini. jelas, suaranya sampai jelas. Bagus. Pak Woi. Muhtar. Sehingga kerungu belas sih Mas Doni. Coba sini Pak Muhtar. Pakai Starlink ini wifi-nya kelihatan ini. Oke. Oh ya kerungu Mas Doni. Mohon izin sharing-sharing nggih. Nggih, monggo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang disampaikan Pak Ji sama Mbak Jo, Mbak Slamet udah mewakili semua ya. Cuma ini saya apa ya? Tadi Mbak Bejo ada SD, SMP, SMA, sarjana. Mbak, boleh Mbak Bejo, boleh agak sudut pandang lain, boleh Mbak ya? Mohon izin. Boleh, bebas. Oke. Gini, apa kalau dipisahkan SD, SMP, SMA, sarjana di pendidikan boleh seperti itu ya. Jadi apa? Emang berjenjang dan bertahap dan lepas, semuanya saling lepas. Ketika lulus SD, dia masuk SMP, dia lepas SD, dia belum SMA. Ketika dia sudah lulus SMP, dia masuk SMA, dia sudah melepas SD, sudah melepas SMP, dia belum sarjana. Jadi ada sekat yang jelas dan tidak bisa diterabas itu. Hanya ketika masuk ke kesadaran, ternyata tidak seperti itu. Jadi ketika kesadaran, alhamdulillah, katakanlah ketika kesadaran tertinggi ya, katakan sarjana ya, itu sangat luar biasa. Hanya Allah juga memberikan bahwa fitrahnya manusia itu ternyata ya naik turun. Artinya apa? Ya ketika balik SD ya tunuk-tunuk lagi supaya naik lagi itu, Mbak. Seperti itu, Mbak. Jadi apa ya? Saya cuma ini aja fitrahnya gitu ya. Jadi ketika masih mungkin ada teman-teman yang masih ngawali apa saliknya, ngawali kesadarannya. Ya emang dia posisi itu dan dia saat itu tertinggi
di perjalanannya. Jadi yang ini ya udah, kita hanya menyaksikan, hanya melihat sebagai yang pihak luar, katakan seperti itu. Nah, kalau ke dalam diri sendiri, kalau bisa jaga sadaran luar biasa, alhamdulillah. Mancing dan makom itu panas itu, itu semua leres, kata Mbak Bejo, Mbak Slamet, Pak Ki, pinaringan semua kesane Gusti Allah. Kita hanya melaksanakan jauh gitu. Saya cuma kisah perjalanan Nabi gitu loh, Mbak. Di Quran ada itu, di Quran. Jadi ketika Nabi Musa diperintahkan, "Wahai Musa, ngadepo Fir'aun, sampaikan dakwah, yaitu dakwah tauhid supaya takut padaku, pada Allah." Ternyata manusiawi, Musa sendiri, Nabi Musa itu takut. Artinya apa? Ya sekelas Nabi, nggak usah kelas Nabi ya. Mungkin kalau kita narik ke kita lah, kita ketika ngadep nggak tahu yang kira di nasional sini apa, Pak Luhut lah atau siapa ya. Nah, itu nanti mesti ada saling vibrasi energi kuat-kuatan gitu loh. Jadi manusiawi mungkin ada sedikit grogi, sedikit takut. Ya, tapi ketika nanti fana, ya itu nanti ketika jauh nanti Nabi Musa sendiri los mengapali untuk sampaikan Fir'aun. Nabi Musa takut pada Fir'aun. Bagaimana kalau Fir'aun membunuh saya? Bagaimana kalau pengawalnya Nabi Musa sendiri kan ketakutan, waktu itu ketakutan sebelumnya kan ini ya, pernah dikatakan membunuh kaum Fir'aun ya, makanya dikejar-kejar, beliau lari ke negerinya mertuanya. Iya, itu seperti itu. Jadi lagi takut atau sedih atau lagi katakanlah lagi ada ego, ya sudah, tetap mohon rahmat Allah supaya merahmati yang kita saat waktu itu atau saat ini lagi sedang turun ke ego. Ya sudah, mindrik lagi mengharap salam orang Bandolin. Saya lanjut ya. Jadi ya udah, ketika turun ya mengharap rahmat Allah supaya dirahmati egonya, supaya bisa tadi tuh mutmainah, bisa tenang lagi. Terus ada kisah ini, tapi kisah berikutnya ini boleh riwayatnya boleh istilahnya itu kalau ada yang lebih sahih atau gimana nggak tahu. Cuma saya pernah ini aja tahu itu kisahnya Nabi Yusuf sama Siti Zulaikha ya. Jadi bagaimana Nabi Yusuf yang diparingi anugerah Allah rupawan, akhirnya Zulaikha ini yang lebih dewasa dan sudah bersuami tertarik. Gitu dikisahkan itu kan sudah berduaan di ruangan, terus Zulaikha merayu, Nabi Yusuf nggak mau, lari ke pintu, terus itu kan ditarik gamisnya dari belakang seperti itu. Itu dikisahkan Nabi Yusuf sendiri ya. Nabi Yusuf sendiri di dalam Al-Quran itu kalau tidak dirahmati Allah itu itu tertarik sama Zulaikha. Manusiawi.
manusiawi. Masya Allah. Jadi ketika Masya Allah. dirahmati Allah, Nabi Yusuf alhamdulillah selamat. Dan di cerita itu sebaliknya, ini tidak ada di Quran, cuma ada ini ya, masih bisa diperdebatkan. Di ending cerita itu Zulaikha itu karena memendam rindu ke Nabi Yusuf itu sampai buta, menua sebelum waktunya. Nah, tapi ketika Nabi Yusuf kan ini digasekan, Nabi Yusuf sudah ini ya sudah jadi bangsawan, sudah selevel menteri gitu. Ya, Nabi Yusuf juga punya keluarga. Nah, dia ketika perjalanan ke Turba, keliling Mesir itu ke daerahnya itu, ternyata si Zulaikha ini jadi pengemis tua. Nah, ketika tahu tanda-tandanya, akhirnya diajak ke istana. Nah, ini perlu mungkin ada kisah ininya, maksudnya riwayatnya boleh dipertanyakan, tapi di situ ada pembelajaran yang mau saya sampaikan. Itu dikisahkan Zulaikha itu ditutup jubah sama Nabi Yusuf, terus kembali muda, terus kembali cantik, lebih cantik. Tapi si Zulaikha itu bahasanya koneknya itu awalnya itu connect saat itu. Apa bahasanya ya? Mungkin bisa dibantu. Artinya ketika saat itu dibuka sibgonya Siti Zulaikha yang kembali muda yang ini itu gak tertarik lagi sama Nabi Yusuf. Dia tertarik pada yang menciptakan Nabi Yusuf. Sampai Yusuf itu jadi yang bingung, yang dulu mengabaikan dengan yang Zulaikha sekarang sini yang sibgonya dibuka, wis hanya ingin berduaan dengan Allah. Nabi Yusuf yang gantian yang ini. Itu kisahnya seperti itu. Kesadarannya beralih. Iya, kesadarannya. Iya. Artinya dia sudah mulai berserah kepada Allah, pada yang lainnya lupa. Mudah-mudahan. Masya Allah, cerita yang indah sekali. Untuk ini Pak GP bisa memberikan. Monggo Pak GP, karena waktu sudah sampai 22. Saya kira cukup langsung lagi panjenengan paring dawuh akhir Pak GP dari akhir. Sudah, saya idem sama Mbak Bejo. Iya, cara mengikis naf itu, cara mengikis ego, cara aku itu, yang terpenting kan menghilangkan itu. Iya. Sasaran kita mana dulu? Satu, pikir napasnya betul karena Allah, bukan karena dibuat-buat, karena ingin dan sebagainya, karena sesuatu itu aku. Nanti Pak tidak bisa panah. Seperti dawuhnya Mbak Bejo, bahwa pikir napasnya luruskan dulu, dinikmati senikmat, tidak usah mengejar level 2-3 terus saja, nanti sudah levelnya itu pasti sampai dengan sini. Wah, aku tak seperti kegerben level aku tidak bisa. Ternyata betul bahwa waktu kita dinikmati senikmat-nikmat, level-level itu sebetulnya kan istilah, jadi istilah perjalanan dikit karena otomatis itu pasti otomatis itu akan sampai asal seperti dawuhnya Buddha bahwa harus berzikir nafas secara murni dan pasti dah. Karena kan kita ini sakjane itu diselai batin, Pak. Itu waktu berzikir sudah rumangsa bisa, Pak. Aku sudah iso dikir napas. Wah, wes dikai getaran situ. Wah, itu Pak yang menggoda itu sebetulnya. Tapi kita nggak pernah pernah. Begitu Mbak Zazin, Mbah Nun untuk semuanya, dan akhirnya
bahwa apa seperti yang dinasihatkan Pak Pur sendiri, bahwa ikutilah perkembangan pendapatan yang kita peroleh dari berzikir nafas, akan membuahkan kedekatan, keterbukaan, dan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waladina jahidu bina lanahdiyannahum subulana. Dawuh Allah bahwa siapapun yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan menariknya kepada apa yang dicita-citakan. Mudah-mudahan itu semua terbukti pada diri kita saksikan semuanya, dan untuk itu marilah kita minta berkat untuk Allah dengan bacaan surat Al-Fatihah untuk penutupan pertemuan ini. Barokah. Syaulillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, matur nuwun. Mandun ketemu lagi di minggu depan. Para sepuh